Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari kajian kami mengenai bagaimana penggunaan metode interpolasi linear dalam mengelola media visual berbasis digital. Oke, di kelompok kami ada 5 anggota, di mana diantaranya yaitu ada Abi Yasid Al-Mazid, kemudian ada Ali Zainal Abidin Zaki, dan saya sendiri ada Ilyas Saputra, kemudian ada Muhammad Fatin Mugis, dan yang terakhir ada Nabil Sufi Syaputra. Nah, di sini kami mengambil 2 rumusan masalah ya. Di antaranya yaitu bagaimana perhitungan komputasi dalam menentukan warna yang diperlukan di antara 2 warna utama untuk mengisi piksel yang kosong dan menciptakan warna gradien. Kemudian, bagaimana perhitungan yang dilakukan komputer dalam menentukan warna piksel yang diperlukan untuk mengisi piksel yang kosong saat melakukan pembesaran resolusi suatu gambar. Nah, kedua rumusan masalah ini memerlukan perhitungan yang tepat agar hasilnya optimal. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung nilai tengah pada gradien atau untuk meningkatkan resolusi pada gambar adalah metode interpolasi linear. Metode ini digunakan untuk mencari nilai tengah antara 2 titik yang ada, baik itu dalam konteks warna maupun resolusi citra, sehingga transisi warna atau detail gambar tetap terlihat halus dan tajam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai rumusan masalahnya, di sini ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu ada metode interpolasi linear, kemudian ada pengaplikasian metode interpolasi linear dalam mencari nilai warna bergradasi, dan yang terakhir ada pengaplikasian metode interpolasi linear dalam pembesaran resolusi gambar atau citra digital. Kemudian ada eksekutif sumari akan dijelaskan oleh Ali Zainal Abidin. Baik, di sini ada eksekutif summary, yaitu alasan-alasan mengapa kelompok kami memilih metode interpolasi linear dalam implementasi ini. Yaitu yang pertama, ada efisiensi komputasi yang tinggi. Dalam pengolahan media visual berbasis digital, kecepatan pemrosesan adalah faktor yang paling penting. Interpolasi linear menawarkan efisiensi komputasi yang tinggi karena perhitungannya yang sederhana dan cepat. Yang kedua, kemudahan implementasi. Selain efisien, interpolasi linear juga terkenal karena kesederhanaan implementasinya. Algoritma interpolasi linear tidak melibatkan perhitungan yang kompleks sehingga dapat diterapkan dengan mudah oleh para pengembang. Yang ketiga, akurasi yang cukup untuk aplikasi dengan detail standar. Walaupun interpolasi linear tidak seakurat metode yang lebih canggih, hasil interpolasinya cukup memadai untuk aplikasi dengan kebutuhan detail standar. Yang keempat, fleksibilitas dalam berbagai aplikasi pengolahan visual. Interpolasi linear juga memiliki aplikasi yang luas dalam pengolahan media visual digital, baik dalam pengubahan ukuran, rotasi, maupun manipulasi warna. Yang kelima, kesesuaian dengan aplikasi real-time dan multimedia. Penggunaan interpolasi linear sangat efektif dalam mendukung aplikasi real-time dan multimedia, seperti dalam game, animasi, dan streaming video. Interpolasi linear memungkinkan pemrosesan yang cepat dan real-time, sehingga pengalaman pengguna dapat lebih responsif. Ya, baik. Ini mungkin ada sedikit penjelasan mengenai konsep metode interpolasi linear yang akan dijelaskan oleh Abi Yazid Al-Majid. Baik, di sini ada metode interpolasi linear yang dimana metode interpolasi yang biasa didasarkan pada asumsi bahwa di sekitar nilai x yang dipertanyakan, fx dapat dihampiri oleh suatu polinom px yang nilainya pada x tersebut diambil sebagai suatu hampiran nilai fx pada x tersebut. Di sini ada rumus dasarnya yaitu px sama dengan f 0 tambah r dikalikan dengan delta f 0 atau PR sama dengan P0 ditambah R dikali dalam kurung F1 kurangi F0. Di sini ada penjelasan tentang mode warna RGB, di mana warna primer yang digunakan pada monitor atau layar digital adalah merah, hijau, dan biru. Biasa disebut juga nama warna RGB. Pada mode warna RGB, setiap titik atau piksel yang ditampilkan pada layar menunjukkan intensitas yang dipilih pada suatu tabel yang berisi pilihan yang dihasilkan dari kombinasi intensitas warna RGB. Nah, masing-masing warna dari tabel ini merupakan kombinasi dari 3 warna tadi, yang di mana setiap
warna memiliki range intensitas dari 0 hingga 255. Sehingga jika dikombinasikan, warna yang dapat dipilih adalah 256 dikali 256 dikali 256 untuk RGB, sehingga memiliki total kemungkinan warna 16.777.216. Yang selanjutnya ada tabel warna grayscale. Tabel ini adalah beberapa di antara pilihan warna yang sebelumnya dijelaskan. Untuk tabel ini merupakan warna grayscale di mana setiap warna memiliki intensitas yang sama, sehingga menghasilkan warna netral grayscale. Mulai dari 000, di mana merupakan warna hitam, hingga 255, 255, 255 yang merupakan warna putih. Selanjutnya, untuk contoh akan dijelaskan oleh Ilyas. Oke, nah jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai hasil kajian untuk ini menghitung nilai nilai ini kan RGB ya. Nah, berikut ada beberapa contoh mengenai bagaimana perhitungan interpolasi linear dalam menghitung warna RGB atau untuk mencari warna warna gradasi. Berikut contohnya yaitu melakukan interpolasi linear antara warna biru dengan kode RGB-nya yaitu 0,0,255 dan kuning dengan kode RGB 255,255,0 dengan nilai parameter R yang berbeda, yaitu untuk R sama dengan 0, R sama dengan 0,2, R sama dengan 0,5, R sama dengan 0,8 dan R sama dengan 1. Dan hitunglah nilai RGB untuk setiap R tersebut dan buat tabel yang menunjukkan perubahan warna. Mungkin untuk jawabannya mungkin ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai rumus dari interpolasi linear di mana P tanda kurung X sama dengan fungsi kosong ditambah R ditambah delta F 0 atau P tanda kurung R sama dengan fungsi 0 ditambah R dikali fungsi 1 dikurang fungsi 0. Nah, di mana untuk P tanda kurung R itu yaitu suatu nilai pada warna R. Kemudian ada fungsi 0 yaitu nilai pada titik awal atau nilai warna biru. Untuk R sama dengan 0 ya. Dan yang fungsi 1 yaitu nilai pada titik akhir atau nilai warna kuning. Untuk R-nya itu sama dengan 1. Dan R itu yaitu suatu parameter interpolasi di mana lebih cenderung menggunakan uh, ini nih angka angka desimal di antara 0 dan 1. Nah, ini untuk perhitungannya mengenai mencari nilai atau mencari kode warna menggunakan interpolasi linear dengan mensubstitusikan parameter ke dalam rumus. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana ini kita akan mencari kode kode warna untuk red, green, dan blue. Di mana untuk R sendiri, jika disubstitusikan dengan parameter kosong, maka akan menghasilkan suatu perhitungan 0 ditambah 0 dikali 255 dikurang 0, di mana menghasilkan nilai 0 untuk kode warna R. Kemudian untuk uh, mencari nilai kode green dengan rumus yang sebelumnya, di mana menghasilkan perhitungan 0 ditambah 0 dikali 255 dikurang 0, menghasilkan nilai 0 untuk kode warna green. Kemudian untuk kode warna blue dengan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai interpolasi, di mana menghasilkan suatu perhitungan 255 ditambah 0 dikali 0 dikurang 255 sama dengan 255, di mana nilai blue memiliki kode warna 255. Nah, jadi untuk parameter 0 adalah memiliki kode RGB yaitu 0,0,255 yaitu warna biru. Nah, kemudian untuk parameter 0,2 dengan menggunakan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, hanya saja yang dirubah itu untuk
di bagian parameternya menjadi 0,2 di setiap kode warna, di mana nanti akan menghasilkan kode warna 51,51,204, yaitu warna yang lebih mendekati ke warna biru. Nah, kemudian untuk parameter 0,5 dengan menggunakan perhitungan yang sama, di mana akan menghasilkan kode warna RGB yaitu 127,5, 127,5, dan 127,5. Nah, dikarenakan RGB hanya bisa menerima nilai bulat, jadi hasilnya jika dibalikkan yaitu 128,128,128, yaitu warna yang lebih mendekati abu-abu. Nah, kemudian untuk parameternya tuh di kisaran 0,8, di mana menggunakan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, yaitu menghasilkan nilai RGB 204,204,51, yaitu menghasilkan warna yang mendekati kuning. Dan yang terakhir yaitu untuk parameter R-nya tuh sama dengan 1. Dengan perhitungan yang sebelumnya, maka menghasilkan nilai RGB 255,255,0, yaitu menghasilkan warna kuning. Dan berikut adalah hasil tabel interpolasi mengenai perhitungan yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan ini adalah hasil dari perhitungan untuk mencari nilai gradasi dari dua warna, yaitu biru dan kuning, di mana seperti terlihat pada gambar, terdapat suatu transisi dari warna biru ke warna kuning yang sangat yang sang yang tidak yang halus, yang tidak mungkin selanjutnya ada grafik dari hasil kajian satu akan dijelaskan oleh Abi Yasid Al-Majid. Baik, untuk grafik berikut ini adalah bentuk grafik yang menunjukkan hasil perhitungan dari menentukan warna gradasi menggunakan metode interpolasi linear yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada tiga grafik pertama yang merupakan grafik tiga dimensi, hanya dilihat dari samping, dengan jumlah parameter interpolasi 5, yaitu R sama dengan 0, R sama dengan 0,2, R sama dengan 0,5, R sama dengan 0,8, dan R sama dengan 1. Nah, untuk grafik yang paling kiri ini adalah hasil yang didapatkan untuk mencari fungsi R0 hingga R1, yang merupakan hasil dari perhitungan yang berurutan dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan 1. Untuk grafik yang di tengah, itu untuk hasil yang didapatkan untuk mencari fungsi G0 hingga G1 yang merupakan hasil dari perhitungan yang berurutan juga dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan 1. Nah, untuk yang grafik sebelah kanan, yang ini untuk fungsi B atau warna biru, sama seperti sebelumnya, dicari fungsinya dari B0 hingga B1 dengan perhitungan berurutan dari R sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Nah, untuk grafik berikutnya adalah tampilan yang lebih jelas untuk menunjukkan bahwa ini adalah grafik tiga dimensi. Dapat dilihat grafik memanjang melalui setiap sumbu X, Y, dan Z, yang dimana setiap sumbu itu mewakili RGB atau merah, hijau, dan biru. Nah, kemudian ini ada hasil kajian satu mengenai algoritma bahasa umum yang akan dijelaskan oleh Ali Zainal. Baik, di sini ada algoritma bahasa umum, yaitu langkah-langkah. Yang pertama, menentukan dua warna utama untuk di awal dan di akhir. Yang kedua, menentukan pembagian langkah R dalam menciptakan warna gradien yang ada pada rentang antara 0 dan 1. Misalnya itu seperti dibagi menjadi 5 langkah, seperti itu. Berdasarkan contoh soal yang barusan tadi, itu digunakan adalah R sama dengan 0, R sama dengan 0,2, R sama dengan 0,5, R sama dengan 0,8, dan R sama dengan 1. Nilai R yang diambil itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Yang ketiga, menghitung warna pada setiap langkah yang sudah ditentukan tadi menggunakan rumus interpolasi linear. Lakukan secara berulang hingga tidak ada warna yang perlu dihitung. Setelah perhitungan selesai, tampilkan warna baru yang diperoleh di antara dua warna utama sesuai dengan urutan langkah R. Nah, di sini ada algoritma pseudocode-nya. Yang pertama itu begin, artinya memulai algoritmanya, lalu mendeklarasikan variabel untuk warna awal, warna akhir, warna hasil, dan langkah R. Kita menginput satu-satu untuk warna awal, warna akhir, dan langkah R. Lalu di sini dilakukan pengulangan dari iterasi ke 0, batasnya itu panjang dari langkah R yang kita masukkan inputannya tadi. Lalu R sama dengan langkah R indeks atau iterasinya sesuai dengan yang pengulangannya. R-nya itu sama dengan R0 ditambah R dikali R1 kurang R0. Untuk yang hijaunya G sama dengan G0 tambah R kali G1 kurang G0. Untuk yang warna birunya B sama dengan B0 tambah R dikali B1 kurang B0. Lalu simpan RGB ke dalam warna hasil, ke variabel warna hasil. Nah, itu untuk pengulangan yang pertama. Untuk pengulangan yang kedua, for I sama dengan 0 itu batasnya sama panjang langkah R. Dan itu untuk mengoutput hasil warna yang tadi sudah diperhitungkan. Lalu akhirnya pengulangan. Oke, dan ini berikut yaitu mengenai hasil kajian kedua, yaitu mengenai pembesaran resolusi citra yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatin Lubis. Oke, baik. Eh, di sini saya akan memaparkan, mempresentasikan soal hasil kajian kita untuk membahas pertanyaan bagaimana komputer melakukan pembesaran resolusi citra. Sebelum masuk ke materinya, perlu kita ketahui dulu apa itu resolusi. Resolusi adalah banyaknya piksel yang ada dalam sebuah citra digital atau sebuah gambar digital. Sebuah citra digital yang memiliki lebar M piksel, pixel dan tinggi n pixel berarti memiliki resolusi sebesar m kali n. Misal ada sebuah layar dengan lebar 3840 piksel dan tinggi 2160 piksel. Maka resolusinya adalah 3840 kali 2160. Dan jika dihitung total pikselnya menjadi 3840 kali 2160 sama dengan 8 juta sekian piksel. Semakin banyak jumlah pikselnya, maka semakin halus gambar yang dapat dihasilkan. Selanjutnya terdapat dua tahap untuk melakukan pembesaran resolusi citra. Menurut Hartomo, proses rekonstruksi citra atau proses interpolasi citra dan proses resamplingnya sendiri. Proses rekonstruksi citra dilakukan dengan melakukan proses rekonvolusinya, masukkan diskrit menurut suatu fungsi interpolasi yang kontinu atau mau 2006. Tujuan dari sampling ini adalah untuk menggambarkan atau merepresentasikan sebuah citra yang kontinu dengan sebuah array atau larik bilangan menurut Pacheco dan kawan-kawan tahun 2002. Sebelum melakukan proses pembesaran resolusi citra, diperlukan proses sampling pada setiap pixel yang terdapat pada citra masukan. Simpan setiap pixel citra masukan pada struktur data record. Data record ini akan menyimpan informasi posisi warna pada titik pixel dan intensitas warna RGB yang dimiliki pada titik pixel tersebut. Data record ini kemudian akan menjadi citra baru yang telah diperbesar atau bisa dikatakan sebagai new bitmap. Setelah melakukan proses sampling, maka selanjutnya adalah proses interpolasi. Untuk mencari nilai warna, proses interpolasi ini dilakukan dengan memasukkan setiap titik sampel pada dalam rumus interpolasi linear berikut. Untuk rumusnya sama seperti rumus interpolasi linear pada umumnya, yaitu P1X sama dengan F0 tambah R dikali F1 dikurangi F0. Dan dengan R sama dengan F dikurangi S0 dibagi H. Dan hanya adalah sama dengan X1 dikurangi S0. Di mana P1F adalah intensitas warna RGB pada titik yang dicari. F0 sendiri adalah intensitas warna RGB pada titik sebelah kiri
F1 adalah intensitas warna RGB pada titik sebelah kanan, F1 F1 posisi titik sebelah kanan, S0 adalah posisi titik sebelah kiri, dan F adalah titik yang dicari. Selanjutnya untuk algoritmanya sendiri ada beberapa langkah untuk melakukan proses pembesaran resolusi citra digital. Yang pertama langkahnya adalah satu, membuka file grafik ke layar monitor yang merupakan data masukan. Artinya, semisal user langsung menginputkan gambarnya ke komputer. Terus dua, membaca ukuran tinggi dan lebar dari gambar masukan. Misal nih, gambar yang dimasukkan tadi adalah ukurannya tadi 3840 kali 2160, maka simpan tingginya yaitu 3840 ke dalam variabel tinggi, dan lebarnya 2160 ke variabel lebar. Selanjutnya langkah ketiga, masukkan skala gambar baru yang akan dibesar. User akan menginputkan skala gambarnya. Semisal tadi user awalnya kan 3840 dikali 2160, nah, akan diperbesar menjadi 5 kali lipatnya, menjadi berapa gitu ya. Nah, setelah itu simpan inputan yang dimasukkan user tadi ke dalam variabel skala. Selanjutnya langkah keempat adalah melakukan pembesaran terhadap gambar asli di dalam objek new bitmap. Nah, user komputer melakukan pembesaran kepada atau bisa membuat sebuah gambar baru atau bisa dikatakan sebagai new bitmap dengan menggunakan rumus new widget new widget atau sebagai uh, lebar baru sama dengan font original widget atau ori, uh, lebar asli dikali skala yang tadi telah dimasukkan sama new height atau tinggi baru sama dengan font dalam kurung original height atau tinggi asli dikali skala yang telah dimasukkan tadi. Setelah itu langkah kelima, membaca intensitas warna RGB pada setiap pixel dari gambar asli berdasarkan baris dan kolomnya. Selanjutnya langkah keenam, memantapkan warna setiap pixel gambar asli ke gambar baru. Proses pemetaan informasi warna dari gambar asli ke gambar baru new bitmap dilakukan dengan dua tahap. Tahap yang pertama, memetakan pixel yang pertama gambar asli ke pixel pertama gambar baru new bitmap, dan pixel terakhir gambar asli ke pixel terakhir gambar baru, agar tidak terjadi pixel atau agar tidak terjadi pixel sisa atau tidak terisi informasi warna. Setelah itu untuk tahap selanjutnya, memetakan pixel-pixel di antara pixel pertama dan terakhir ke posisi yang telah ditentukan melalui perhitungan dengan rumus baris sama dengan round I dikali dx dan kolom sama dengan round I kali dx, di mana dx sendiri adalah lebar baru dikurangi 2 dibagi uh, lebar asli dikurangi 2, jadi sama dengan lebar tinggi baru dikurangi 2 dibagi tinggi asli dikurangi 2. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah ketujuh, menaksir nilai warna setiap titik pixel pada gambar baru atau new bitmap yang masih kosong dengan rumus interpolasi. Dimana untuk rumus interpolasi sendiri sama seperti yang rumus interpolasi yang di awal, di mana interpolasi sama dengan sampel titik FSN left point, di mana sampel itu adalah intensitas warna titik sebelah kiri, yaitu I kurangi 1 ditambah R, di mana R sendiri adalah R sama dengan X dikurangi sampel SN left point dibagi H, di mana sampel SN left point ini adalah posisi titik sebelah kiri, di mana hanya adalah sendiri sama dengan sampel.sn right point atau posisi titik sebelah kanan dikurangin posisi titik sebelah kiri. Setelah itu R dikali sampel FSN right point atau intensitas warna titik pada sebelah kanan dikurangin sampel intensitas warna titik sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah citra hasil proses pembesaran dapat ditampilkan di layar monitor, disimpan dalam file format bitmap atau dicetak ke printer. Nah, terakhir mungkin ada kesimpulan ya.
Nah, untuk kesimpulan ini nanti akan dijelaskan oleh Nabil Subi Syaputra. Baik, jadi untuk kesimpulan dari tema yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kami adalah interpolasi linear merupakan metode matematika dasar untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui dengan menarik garis lurus di antara kedua titik tersebut. Metode ini memiliki berbagai aplikasi, terutama dalam desain grafis dan pengolahan gambar digital. Salah satu penerapannya adalah dalam pembuatan gradasi warna, di mana interpolasi linear digunakan untuk menghasilkan transisi yang halus antara dua warna dengan menghitung nilai RGB di antara keduanya secara proporsional. Selain itu, interpolasi linear sangat berguna dalam pembesaran resolusi gambar, di mana metode ini membantu menambahkan piksel baru di antara piksel asli dengan memperkirakan nilai berdasarkan piksel sekitarnya, sehingga gambar tetap tampak halus tanpa distorsi atau pecah. Limitasi dan rekomendasinya pada kajian ini hanya memberikan konsep dari implementasi interpolasi linear dan tidak ada hasil jadi sebuah aplikasi perbesar resolusi citra. Rekomendasi selanjutnya diharapkan hasil kajian ini juga dapat memberikan hasil jadi seperti aplikasi dari konsep yang sudah dikembangkan pada pembahasan makalah ini. Baik, mungkin saya lempar lagi ke Ilyas. Nah, oke. Mungkin demikian ya hasil dari kajian yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, di mana metode interpolasi linear ini memiliki keunggulan tersendiri di antara metode yang lainnya. Di antaranya, interpolasi linear hanya membutuhkan perhitungan rata-rata antara dua titik data, misalnya dua warna atau dua piksel, sehingga algoritma ini sangat cepat. Kemudian, algoritma interpolasi linear mudah dipahami dan diterapkan karena hanya membutuhkan satu operasi pembobotan sederhana. Kode ini kode untuk interpolasi linear bisa lebih ringkas dan cepat diimplementasikan. Dan yang terakhir yaitu dalam konteks gradasi warna atau pembesaran gambar ringan, interpolasi linear cukup baik untuk transisi sederhana, tidak membutuhkan tingkat detail yang atau kualitas yang sangat tinggi, misal transisi warna antara dua titik atau pembesaran gambar yang tidak signifikan masih bisa menghasilkan hasil visual yang memadai. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.